Oke, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu teknik komunikasi. Sumbernya dari buku Order Out of Chaos, penulisnya Scott Walker. Dia ini negosiator Sandra. Keren ya. Iya, betul. Pengalamannya pasti luar biasa. Nah, fokus kita hari ini di teknik 7. Langkah pertama, menetapkan strategi komunikasi Anda. Ini dari dunia negosiasi yang, wah, taruhannya tinggi banget, tapi intinya itu relevan buat kita semua. Hmm, Gimana langkah awal komunikasi itu bisa nentuin banget hasilnya, apalagi pas situasi lagi panas gitu. Yuk kita kupas bareng. yang langsung kelihatan menarik ya, itu bagaimana prinsip dari situasi yang katakanlah ekstrim, kayak penyandaraan. Ternyata nyambung banget gitu loh sama komunikasi kita sehari-hari, komunikasi Anda juga. Teknik 7 ini intinya soal gimana Anda megang kendali. Kendali narasi, kendali alur info dari awal. Biar nggak kacau, gitu ya. Betul. Tujuannya yaitu mencegah situasi yang udah rumit jadi makin berantakan. Ini soal bikin struktur waktu, potensi kekacauan mulai muncul. Di bukunya kan ada contoh tuh, soal penculikan. Iya, Katanya pihak lawan itu sering sengaja bikin bingung. Caranya, mereka kontak banyak orang di keluarga atau kolega korban. sengaja ya. Tujuannya jelas, bikin panik, bikin orang saling nggak percaya, akhirnya jadi kacau. Nah, kondisi kacau ini yang mereka manfaatin. Bener banget. Secara psikologis itu efektif loh. Gimana tuh? Ya karena langsung nyerang emosi kan. Panik, curiga, nggak percaya satu sama lain. Itu bisa mecah belah tim atau keluarga yang lagi kena masalah. Terus informasinya jadi banyak, jadi susah mikir jernih. Wah, ya juga ya. Nah, teknik 7 ini muncul sebagai penawarnya buat meredam kekacauan itu. Dan ini nggak cuma buat kasus penyanderaan loh, bisa di negosiasi bisnis yang alot, manajemen krisis perusahaan, atau konflik pribadi Anda juga. Prinsipnya itu dirangkum jadi 3. Satu suara, satu nomor, satu pesan. Oke, kita bedah satu-satu yuk. Satu suara, maksudnya apa nih? Intinya, penting banget buat nunjuk satu orang aja. Satu komunikator utama. Orang ini harus udah disiapkan, dilatih, dan dikasih mandat penuh buat bicara. Oh, kayak contoh di buku itu ya, anggota keluarga yang didampingi konsultan. Persis. Kalau di kerjaan gimana? Misalnya di proyek, kalau semua orang di tim bebas ngomong ke klien gitu. Nah, itu dia contohnya. Bisa kacau kan? Iya, pesannya jadi simpang siur, bisa-bisa malah ngerusak hubungan sama klien. Betul. Makanya perlu satu suara. Tapi tantangannya bukan cuma nunjuk orangnya sih. Terus apa dong? Memastikan orang itu benar-benar siap. Disiplin. Paham betul pesan intinya apa. Soalnya kalau satu suara ini nggak kompeten atau malah gegabah, wah, bisa lebih bahaya lagi. Persiapan itu kuncinya. Jadi soal kesiapan dan disiplin ya? Iya, ini soal ngendali narasi secara sadar. Kadang kelewat karena pas panik semua pengen ngomong. Padahal strategi terbaik malah membatasi. Masuk akal? Oke, lanjut ke yang kedua. Satu nomor. Ini berarti musatin komunikasi ya? Ke satu saluran aja? Tepat. Misalnya semua lewat satu nomor telepon khusus atau satu alamat email kontak. Analoginya kayak bikin benteng gitu mungkin ya, cuma ada satu gerbang. Pas banget analogi benteng itu. Satu nomor ini ya kayak bikin benteng dengan satu gerbang utama yang dijaga ketat. Ini buat nutup celah, biar pihak lawan nggak bisa cari jalan belakang. Maksudnya jalan belakang? Ya, misalnya mereka coba hubungi orang lain di tim Anda, atau nyebar gosip lewat jalur lain, atau coba mecah belah pakai info beda-beda. Oh, oke. Dengan maksa semua komunikasi lewat satu titik, Anda jadi gampang mantau, nggak ada pesan penting kelewat, dan ngurangi noise atau gangguan info. Secara strategis, ini membatasi, istilahnya, permukaan serangan buat miskomunikasi dan manipulasi. Sip. Membatasi permukaan serangan. Logis banget. Nah, yang ketiga nih kayaknya penting banget. Satu pesan. Ya, krusial ini. Di buku dibilang hati-hati banget sama inkonsistensi. Kalau pesan Anda berubah-ubah atau malah kontradiktif. Kredibilitas langsung anjlok. Dan potensi konflik malah naik gitu ya? Betul. Konsistensi itu kan fondasi kepercayaan ya, di mana aja. Kalau pesan Anda jelas, tunggal, terus diulang terus sama si satu suara lewat satu nomor tadi, pihak lain jadi tahu persis posisi Anda di mana.
Nggak ada ruang buat nebak-nebak atau dimanipulasi. Jadi lebih jelas gitu ya? Iya. Selain itu, konsistensi nunjukin kalau Anda serius, sikap Anda teguh. Sebaliknya, kalau hari ini bilang A, besok bilang B, itu nggak cuma bikin bingung, tapi juga ngasih sinyal kalau Anda nggak solid, gampang goyah, atau jangan-jangan nggak jujur. Wah, iya. Bisa ngerusak negosiasi atau hubungan ya? Banget. Bisa ngerusak negosiasi bisnis yang udah jalan, atau hubungan pribadi yang lagi coba diperbaiki. Jadi 3 elemen ini, satu suara, satu nomor, satu pesan, itu nyambung semua ya? Jadi satu strategi komunikasi yang utuh. Benar. Tujuannya buat bawa keteraturan dari potensi kekacauan. Ini bukan cuma teori buku negosiasi ya, tapi kerangka kerja praktis buat Anda juga. Tepat sekali. Ini cara aktif buat ngelawan taktik bikin bingung yang tadi kita bahas. Dan pentingnya lagi, ini nggak cuma buat situasi krisis banget kan? Enggak sama sekali. Coba pikirin deh, gimana Anda ngelola komunikasi sama banyak stakeholder di proyek gede? Atau gimana tim CS Anda nanggepin keluhan? Atau bahkan, gimana Anda nyampein keputusan penting di keluarga? Oh, iya ya. Prinsipnya sama. Struktur yang proaktif, lawan kekacauan yang reaktif. Teknik 7 ini soal ambil kendali komunikasi Anda dari awal, sebelum situasinya lepas kendali. Oke, jadi intinya, tetapkan strategi komunikasi yang jelas dan disiplin dari awal, pegang prinsip satu suara, satu nomor, satu pesan. Ini cara Anda bikin keteraturan di tengah potensi badai informasi dan emosi. Ini fondasinya biar pesan Anda nyampe, tujuan tercapai, apalagi pas ada tantangan besar. Iya, dan kekuatannya itu ada di kesadaran buat menerapkannya secara disiplin. Butuh perencanaan, bukan cuma reaksi spontan. Oke, bagus banget nih. Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Nanti, pas ada komunikasi penting berikutnya, entah besok atau minggu depan, coba deh pikirin secara sadar. Siapa satu suara Anda yang paling pas? Terus, apa benteng komunikasi atau saluran utama yang mau Anda pakai? Dan yang paling penting, apa inti satu pesan Anda yang nggak bisa diganggu-gugat? Pertanyaan bagus tuh. Memikirkannya dari sekarang bisa jadi bikin perbedaan besar nanti pas situasinya muncul.